Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang ijma' mata kuliah usul fikih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Alhamda Syukri, NIM 1820712 382. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Hukum semester 5 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dari ijma', yaitu memiliki dua arti. Yang pertama adalah tekad. Ijma' adalah tekad. Bisa dilihat dari contoh kalimat ijma'a fulana ala safar. Si fulan ijma'a, bertekad untuk melakukan sebuah perjalanan. Jadi dari sana ijma' yang ada dalam kalimat itu berarti tekad, sehingga ijma' bisa diartikan dengan sebuah tekad. Arti yang kedua adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Di dalam kata ijma' itu memiliki makna kesepakatan terhadap sesuatu, karena bisa kita lihat dari contoh yang terdapat pada firman Allah surat Yusuf ayat 15 yang berbunyi, falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'uhum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yang artinya, maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkannya ke dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak menyadari. Dari firman Allah tersebut ada kata ijma' lagi, di mana dalam firman Allah tersebut kata ijma' diartikan sebagai sebuah kesepakatan, sehingga ijma' bisa berarti sebuah kesepakatan terhadap sesuatu. Kemudian teman-teman, di dalam istilah atau dalam terminologi, ijma' itu memiliki artian sebagai berikut, yaitu ittifaqu jami'ul muhtadina minal muslimina fi asri minal usur ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hukmi syar'i. Yang artinya adalah ijma' adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid pada satu masa, di mana ijma' tersebut terjadi setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membahas tentang suatu perkara atau suatu masalah yang berhubungan dengan hukum syariat. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu macam-macam dan syarat dari ijma'. Macam-macam dari ijma' itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ijma' syarih atau ijma' qauli. Ijma' qauli atau ijma' syarih tersebut adalah adanya sebuah kesepakatan antara seluruh imam mujtahid, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dengan secara langsung, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatan, mengenai sebuah hukum dari suatu masalah atau sebuah perkara yang berhubungan dengan hukum syariat. Kemudian ijma' syarih ini atau ijma' qauli ini dilakukan dengan mengumpulkan atau berkumpulnya para imam-imam mujtahid semuanya dalam suatu tempat
Sehingga di sanalah para imam mujtahid tersebut melakukan pembentukan atau mencari dasar hukum. Kemudian ulama-ulama mujtahid ini berdiskusi atau menentukan sebuah hukum berdasarkan dari dalil-dalil yang telah mereka kemukakan, kemudian disampaikanlah pada forum atau tempat tersebut, sehingga pada akhirnya akan ditemukan sebuah hukum tentang sebuah masalah yang berhubungan dengan syariat atau agama. Yang kedua yaitu ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu merupakan sebuah ijma' atau sebuah kesepakatan yang mana para ulama atau sebagian ulama menyatakan pendapatnya tentang sebuah hukum atau sebuah masalah tertentu. Kemudian ulama yang lain ketika mendengar pendapat ulama sebelumnya tadi ini, mereka itu mengambil tindakan dengan cara diam atau tidak memberikan pertentangan atau pendapatnya pula untuk menyelisihi pendapat ulama yang tadi. Kemudian ijma' sukuti ini juga diartikan sebagai sebuah pendapat dari ulama yang mana pendapat tersebut sudah masyhur di kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan penolakan atau pertentangan di antara mereka, yang kemudian ijma' tersebut menjadi ijma' sahih. Masuk kepada syarat-syarat dari terjadinya ijma'. Dari pengertian yang telah kita sampaikan atau telah kita pelajari tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa syarat terjadinya ijma' itu ada 5. Yang pertama, adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid kaum muslimin. Maksudnya yaitu dari semua ulama kaum muslimin yang tersebar di seluruh dunia, mereka melakukan sebuah forum, sehingga di forum tersebutlah terjadi penyampaian pendapat dari berbagai ulama tersebut. Yang kedua yaitu sebuah pernyataan atau sebuah kesepakatan yang terjadi di dalam forum tadi harus dinyatakan secara jelas dan langsung. Ketika ada ulama yang sebenarnya mengganjal di hatinya, terus dia tidak menyampaikan pendapatnya, maka itu juga tidak bisa dikatakan sebagai ijma', karena itu tidak termasuk kepada semua imam mujtahid. Akan tetapi pada umumnya semua imam mujtahid itu akan menyampaikan pendapatnya masing-masing, sehingga tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan. Yang ketiga yaitu yang bersepakat tadi merupakan imam mujtahid, bukan orang sembarangan. Untuk menjadi imam mujtahid pun itu memiliki syarat dan ketentuan tersendiri, sehingga tidak sembarangan orang bisa menjadi orang yang menetapkan sebuah hukum, apalagi yang berhubungan dengan hukum syariat atau agama. Yang keempat adalah kesepakatan yang dilakukan tadi itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentunya kaum muslimin bisa bertanya langsung kepada sumber hukum tersebut, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak mungkin terjadi kesimpang siuran atau ketidakpastian hukum, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi dasar hukum yang pasti untuk kita. Ketika kita tidak tahu tentang sesuatu, maka kita bisa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul masih hidup. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat atau telah meninggal, maka itulah peran dari ulama-ulama mujtahid tersebut yang menentukan sebuah hukum berdasarkan dari ijma' atau kesepakatan mereka. Yang kelima yaitu kesepakatan tersebut mengenai sebuah hukum syariat atau hukum agama. Maksudnya yaitu ulama-ulama mujtahid itu membahas atau bersepakat atau berdiskusi hanya membahas tentang hukum syariat atau tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan agama saja. Kemudian, bagaimana kehujahan dari ijma' tersebut? Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa ijma' bisa dijadikan sebagai hujjah atau dasar atau dalil sebuah hukum. Dan juga
jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' ini merupakan sebuah dasar hukum yang qat'i atau hukum yang pasti, yang mana ijma' ini merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat, sehingga masyarakat harus mengikuti atau menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan ijma' tersebut. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga pemimpin di antara kalian. Ulama usul fikih berpendapat bahwa kata ulul amri di sini atau pemimpin di sini berarti imam-imam atau orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu ketika kita merujuk pada hukum, maka yang berkompeten di sini adalah orang-orang yang paham tentang agama, sehingga ulama mujtahid ini adalah ulil amri di dalam pembahasan ini. Kemudian jumhur ulama juga berpendapat bahwa kedudukan dari ijma' tersebut menempati urutan yang sangat tinggi di dalam dasar hukum menurut agama Islam. Seperti yang kita ketahui, dasar hukum di dalam agama Islam itu terdiri dari Al-Quran, yaitu firman Allah, dan juga As-Sunnah. Kemudian di posisi ketiga inilah terdapat posisi ijma' menurut jumhur ulama. Sehingga jika kita urutkan dasar hukum agama Islam, yang pertama adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis Nabi, kemudian ijma'. Sehingga ijma' ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi bagi penentuan dasar hukum di dalam agama Islam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik itu kata, penyampaian ataupun sikap, saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.